Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini, yaitu pertemuan yang ke-13, di mana kita telah melewati pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, sekarang kita akan masuk pertemuan setelah UTS. Sebelumnya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai kuliah, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat bisa kita pahami. Berdoa, mulai. Amin ya robbal amin. Sebenarnya ini adalah pertemuan ke-13, akan tetapi tidak apa-apa, Ibu masukkan menjadi pertemuan ke-8 ya. Atau biar saja pertemuan ke-13, jadi penutupan dari perkuliahan kita ini Ibu yang akan memberikan materinya ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah berusaha untuk presentasi di pertemuan-pertemuan setiap minggunya, kemudian presentasinya dimasukkan ke dalam YouTube. Nah, setelah linknya dibagikan ke teman-teman kalian, teman-temannya pada menonton, dan kita bertemu dalam daring untuk mendiskusikan kegiatan diskusi atau presentasi teman kalian tadi. Dan kalau tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada mahasiswa yang sedang presentasi. Baik, kita mulai saja ya. Ibu akan menjelaskan macam-macam dokumen, ekspor, impor, dan fungsinya. Ibu slide show aja dulu. Sebentar. Mohon maaf, mohon tunggu. Ini ya. Nah, kita lihat jenis-jenis dokumen, yaitu dokumen-dokumen dalam perdagangan internasional dapat dibedakan atau dimasukkan ke dalam kelompok sebagai berikut. Pertama, kelompok dokumen induk. 2, kelompok dokumen penunjang. Dan ketiga, kelompok dokumen pembantu. Kita lihat di sini contoh dokumen ekspor. Ini contohnya ada nama kantor pabeannya, jenis ekspornya, kategori ekspornya, cara perdagangan, cara pembayaran. Ya, itu adalah yang data pertama, biaya-biayanya ya. Kemudian masuk lagi eksportir. Nggak kelihatan ini. Kemudian data pengangkutannya bagaimana, dokumen pelengkap pembayarannya bagaimana, data transaksi ekspornya, data peti kemasnya, data barang ekspornya, serta kolom khusus bea dan cukai, penerima siapa, data pelabuhannya di mana, data tempat pemeriksaannya, dan data kemasnya, dan data penerima negara mana. Semua terinci di dalam pemberitaan ekspor barang ini, contohnya ya. Nah, dokumen induk
Yang dimaksud dengan dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang fungsinya sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi. Ya, itu dokumen induk. Nah, yang termasuk dokumen induk antara lain faktur perdagangan. Apa yang disebut dengan faktur perdagangan? Yaitu suatu nota perhitungan yang dibuat oleh eksportir untuk importir yang terutama berisi jumlah barang atau quantity, kemudian harga satuan, unit price-nya berapa, harga totalnya berapa, dan perhitungan pembayaran atau payment breakdown. Ya, itu faktur perdagangannya. Nah, kemudian ada yang kedua, letter of credit atau LC. Sering disebut kita sebut LC. Nah, LC ini dikeluarkan oleh Bank Devisa. Yang dimaksud dengan LC itu adalah suatu surat kredit yang dikeluarkan oleh Bank Devisa atas permintaan importir yang memberikan hak kepada eksportir menarik wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang disebut dalam surat kredit. Kemudian yang ketiga ada bill of lading. Yang dimaksud dengan BL adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti pemilihan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir. Jadi ini surat diberikan tanda bukti kepemilikan atas barang, ya, sebelum penyerahan ke perusahaan pelayaran. Nah, dimuatnya di atas kapal laut oleh importir, kemudian diserahkan kepada importir, yaitu kita sebut bill of lading. Kemudian yang keempat adalah polis asuransi. Jadi kalau kita mengirim suatu barang baik melalui laut maupun melalui udara, itu harus memakai polis asuransi, ya. Jadi kita lihat dulu apa yang dikeluarkan oleh maskapai asuransi. Yang dimaksud dengan polis asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan maskapai asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim dari aneka bencana dan kerusakan dengan membayar premi. Maksudnya, seandainya kita mengirim barang ke Singapura, maka kita harus membayar premi untuk polis asuransi tadi. Seandainya di perjalanan, ya, tiba-tiba kapal yang ditumpangin barang-barang ekspor kita bocor, ya, bocor artinya barang tersebut tidak bisa tepat waktu sampai ke Singapura. Nah, untuk itu ini adalah tanggungan dari maskapai asuransi. Ya, seandainya kapal tadi bocor, barang-barang yang akan kita kirim dibuang oleh pelayaran tadi, ya, dibuang karena dia tidak mau kapalnya tenggelam. Dengan begitu dia kurangin barang-barang pengiriman tersebut. Nah, sehingga barangnya itu mungkin dibuang ke laut. Ini faktor tidak sengaja, ya, bukan sengaja. Sehingga perusahaan asuransi akan menanggung
kerugian atas barang yang akan kita kirim ke Singapura tadi. Cukup jelas ya? Jadi polis asuransi itu sebelum kita mengirim barang, kita harus beli polis asuransi tadi dengan membayar premi. Nah, nanti di hari pertemuan kita bisa menghitung berapa preminya. Oh, itu nanti di pelajaran bukan perdagangan luar negeri, akan tetapi manajemen risiko ya. Kita pelajarin itu. Nah, dokumen penunjang. Yang dimaksud dokumen penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktor perdagangan yang termasuk jenis ini adalah pertama, packing list. Ya. Yang dimaksud packing list atau daftar pengepakan adalah daftar yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam faktur perdagangan. Jadi kalau kita mengirim barang, kita harus packing dulu barangnya, kemudian ditulislah apa saja yang di dalam packingan kita tersebut sesuai dengan jenis dan jumlah tercantum dalam faktur perdagangan tadi, ya. Kemudian ada weight notes, yaitu nota timbangan adalah suatu penyataan catatan yang berisi perincian berat dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan berat kotor dan berat bersih dari tiap kemasan itu, dan dihimpun menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat kotor dan total berat bersih yang tercantum dalam faktur perdagangan. Dan yang ketiga, measurement list, yaitu daftar kubikasi adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran tiap-tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan volume atau kubik dari tiap kemasan. Itu ya. Jadi yang disebut dengan measurement list atau daftar kubikasi. Dan keempat, inspection certificate atau surveyor report. Jadi yang dimaksud dengan inspection certificate atau clean report of fielding adalah suatu pernyataan yang berisi keterangan mengenai mutu barang, jenisnya, jumlahnya, harganya, dan lain keterangan yang dibutuhkan yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha jasa yang independen atas permintaan ekspor ataupun instansi lain yang membutuhkannya. Ya, itu yang dimaksud dengan inspection certificate. Kemudian yang kelima adalah chemical analysis, ya, atau analisis kimia, adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia dari perusahaan sendiri atau balai penelitian yang independen yang berisikan komposisi kimia dari suatu barang. Jadi namanya juga kita ngirim barang harus dicek dulu analisisnya tentang komposisi kimianya. Ya, itu tujuannya tidak lain jangan sampai barang yang dikirim itu mengandung komposisi kimia yang sangat berbahaya. Nah, keenam, ada tes sertifikat. Yang dimaksud dengan tes sertifikat adalah pernyataan yang dibuat oleh laboratorium, perusahaan, atau balai penelitian yang independen yang menyatakan hasil uji coba atas suatu barang atau peralatan mengenai kekuatan daya tahan, kapasitas, dan konstruksinya. Itu kita sebut tes sertifikat.
Nah, ketujuh, kita sebut manufacture certificate. Yang dimaksud dengan manufacture certificate adalah suatu pernyataan, suatu surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan barang tersebut adalah hasil produksinya yang membawa merek dagangannya atau trademarknya. Jadi jangan sampai kita impor tetapi itu bukan barang yang kita buat sendiri, ya. Jadi, barang yang kita kirim adalah barang yang benar-benar kita sebagai produsennya. Tujuannya apa? Jangan sampai barang sudah kita kirim ke tempat negara yang kita tuju, ternyata ada perusahaan yang komplain. Dia katakan itu produk dia, produksi dia. Kenapa ada di suatu negara ini, sedangkan dia tidak pernah mengirim barang tersebut ke negara ini. Nah, akan timbul keributan karena itu bukan punya yang mengirim, ya. Baik, ada lagi certificate of origin. Yang dimaksud dengan sertifikat ini atau surat keterangan negara asal adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, biasanya Kamar Dagang, ya, yang menyebutkan negara asal suatu barang. Jadi nanti dibuatlah oleh Kamar Dagang bahwa barang ini memang barang dari negara yang mengekspor, ya. Nah, kita masuk ke ketiga, dokumen pembantu. Yang dimaksud dengan dokumen pembantu adalah dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana dalam menjalankan tugasnya, ya, follow up-nya. Yang dimaksud jenis ini adalah pertama, instruction manual. Yang dimaksud dengan instruction manual adalah keterangan terperinci mengenai tata cara dan tata kerja suatu alat, termasuk uraian mengenai manufacturingnya, proses-proses produksi dari suatu komoditi. Jadi ada instruksinya bahwa ini harus begini caranya, bahwa ini harus begini dan begitulah, istilahnya adalah instruksi manualnya. Dan ada layout statement-nya, yaitu gambar denah tata letak mesin dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksinya dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas yang optimal pada suatu memproduksi. Jadi layoutnya yang kita lihat, misalnya kita akan memproduksi suatu mesin yang menjahit atau konveksi. Nah, pertama layoutnya ya jelas adalah tempat menaruh kain-kain yang akan kita potong, ya. Kain-kain akan kita potong pakai mesin kita. Kemudian selanjutnya apa? Sampailah barang itu jadi. Nah, itu layout kalau kita memakai mesin yang akan kita ekspor. Kemudian brochure atau leaflet. Yang dimaksud dengan ini leaflet adalah buku kecil yang berisi keterangan singkat mengenai suatu produk yang bertujuan memberikan informasi kepada konsumen tentang produk termaksud. Ya, jadi di sini ada buku kecilnya berisi keterangan singkat mengenai suatu produksi yang bertujuan memberikan informasi. Nah, demikianlah satu ringkasan dari yang dibutuhkan dalam dokumen. Ada macam-macam. Pertama adalah yang pertama kita butuhkan itu adalah dokumen utama, ya. Baru dokumen pembantu, baru dokumen penunjang. Atau kita lihat di sini. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita setelah menonton video Ibu, boleh kita berdiskusi masuk dalam kelas daring.
dalam kelas daring sesuai dengan jadwal kita bahwa kita pertemuannya pada hari apa dan jam apa, ya. Itu yang disebut dengan proses pembelajaran dalam daring. Baik, sebelum kita akhiri, tadi kita berdoa, sekarang juga kita harus berdoa untuk penutup, sehingga pembelajaran tadi bisa kita ambil pengertiannya. Baik, dengan membaca doa Alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pertemuan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.